Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat pendidik di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat soal Google Form dari smartphone, dari handphone. Jadi Bapak Ibu mungkin kadang-kadang kan kita ada kendala di lapangan. Misalnya laptop kita sedang bermasalah, sedang error, sedang rusak, sedang diservis dan sebagainya. Sementara kita sudah dikejar deadline untuk membuat soal. Jadi Bapak Ibu, untuk membuat soal Google Form itu tidak mesti harus dari laptop, dari handphone pun bisa. Cuman memang ada beberapa perbedaan. Untuk melihat perbedaannya Bapak Ibu nanti bisa lihat video tutorial saya sebelumnya soal membuat Google Form dari laptop dan nanti dibandingkan dengan menggunakan handphone. Berbedanya di mana? Baik, langsung saja Bapak Ibu saya akan coba. Kita bisa pakai browser Bapak Ibu. Sebenarnya aplikasi sudah ada ya Bapak Ibu. Banyak sudah aplikasi Google Form. Tapi saya lihat masih banyak yang belum sempurna lah ya. Masih banyak kekurangan di sana sini. Jadi saya sarankan pakai Chrome saja dulu. Karena belum diupdate, nanti kalau softwarenya atau aplikasinya, APK-nya sudah diupdate terbaru yang bagus baru kita bisa pakai. Sementara ini kita pakai browser saja Bapak Ibu. Nah, ini saya biasa pakai browser Chrome ya. Bapak Ibu bisa klik di sini. Oke, saya ulang ya. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu bisa ketikkan saja google.com seperti ini. Oke. Nah, akan masuk tampilan seperti ini. Nah, di sini kalau ada login berarti kita belum masuk ke akun Gmail. Yang pertama kita lakukan, kita masuk ke akun Gmail. Kita klik di sini. Kemudian kita diminta memasukkan email dan sandi. Nah, karena di handphone saya ini sudah saya save email saya dan sandi saya tinggal klik saja. Kalau Bapak Ibu belum ada, maka Bapak Ibu silahkan masukkan email Gmailnya yang Bapak Ibu punya ya. Saya klik di sini. Di sini saya diminta memasukkan sandi. Nanti ketika saya masukkan sandi, biasanya layar handphone saya ini akan menjadi blank warna hitam. Jadi kalau ada saya lagi ngetikkan sandi nanti berubah warna hitam ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah mengetikkan sandi, password email saya, kemudian saya pilih berikutnya. Nah, tanda ini artinya saya sudah login ke akun Google saya. Kemudian saya pilih di sini Bapak Ibu tanda titik 9 ini ya, klik di sini. Kemudian saya masuk ke Google Drive, klik Google Drive. Nah, di sini ada tawaran kita masuk pakai aplikasi Google Drive atau Chrome. Jadi Bapak Ibu, setelah saya coba, Google Drive ini masih belum bisa membuat form. Jadi saya pakai browser saja dulu. Nah, ini adalah file dan folder yang ada di drive saya. Kemudian saya pilih klik kanan. Klik kanan tidak bisa ya Bapak Ibu ya, karena ini dari handphone. Kita pilih di sini Bapak Ibu nih. Menu seperti ini. Kemudian kita ubah ke versi desktop. Nah, versi tampilan komputer ya Bapak Ibu. Kita klik di sini tampilan komputer. Oke, gambarnya akan kecil bedanya di situ Bapak Ibu ya. Atau kalau kita zoom sih sebenarnya bisa juga ya. Kemudian saya pilih baru. Saya gerakkan kursor baru, kemudian saya pilih lainnya Bapak Ibu, kita pilih Google Formulir, kemudian saya pilih formulir kosong, misalnya seperti ini. Saya klik formulir kosong. Nah, kita dihadapkan dengan Google Form. Nah, ini kita bisa tuliskan Bapak Ibu, misalnya contoh soal misalnya. Ya, karena ini contoh saya jadi buatnya contoh saja Bapak Ibu. Nah, ini contoh soalnya. Kemudian yang lainnya sama Bapak Ibu, bagaimana cara membuatkan instruksinya, yang lain-lain sebagainya itu sama. Untuk selengkapnya Bapak Ibu mungkin bisa lihat di video-video tutorial saya sebelumnya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan misalnya, kita langsung masuk ke pertanyaan saja. Kita contohkan misalnya siapa nama presiden pertama negara Indonesia misalnya. Oke, misalnya kita seperti itu Bapak Ibu, kita bisa pilih back di sini untuk melihat tampilannya biar lebih jelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita buat pilihan ganda misalnya Soekarno.
Oke. Kemudian yang B atau pilihan kedua kita buat Soeharto. Soeharto. Oke. Kemudian misalnya 3 Bapak Ibu ya. Joko Widodo misalnya. Nah, kemudian yang lainnya sama Bapak Ibu. Kalau kita mau menambahkan soal baru kita pilih plus di sini. Plus, tambah. Nah, kemudian kita bisa isikan soal yang kedua. Seperti itu ya Bapak Ibu dan seterusnya. Nah, di sini kita juga bisa nambahkan judul, nambahkan bagian, kemudian bisa impor pertanyaan seperti itu. Sama seperti tampilan pada PC. Oke Bapak Ibu, saya rasa nanti Bapak Ibu setelah melihat video deskripsi saya menggunakan PC, saya rasa nanti akan bisa. Tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Kita lanjut ke setelah kita selesai membuat soal Bapak Ibu. Kemudian kita bisa pilih di sini lainnya. Kita ubah setelannya. Nah, di sini kita bisa kumpulkan email. Kalau kita kumpulkan email berarti siswa harus menuliskan alamat emailnya apa. Seperti itu nanti untuk kita data ya Bapak Ibu. Ini kalau kita merasa perlu. Misalnya kita pilih seperti ini. Kemudian di sini ada tanda respon. Tanda respon ini kalau kita checklist Bapak Ibu, maka dia akan ada muncul 2 pertanyaan. Jika respon memintanya atau selalu. Jadi maksudnya ketika siswa mengerjakan, kita buat selalu seperti ini. Selesai mengerjakan maka rekapan hasil yang mereka kerjakan itu atau kuis yang mereka kerjakan itu akan ada di email masuk masing-masing siswa yang mengerjakan. Seperti itu. Tapi kalau jika kita pilih jika respon meminta, maka nanti di bawah itu apakah Anda ingin menyimpan respon atau tidak. Kalau iya, maka siswa nanti akan mendapat email. Kalau tidak, maka tidak ada. Tidak mendapat email. Nah, ini silahkan opsional saja Bapak Ibu boleh pilih. Kalau tidak pilih pun tidak apa-apa. Kemudian kita masuk ke perlu masuk. Nah, perlu masuk ini seperti ini. Batasi 1 tanggapan. Misalnya kita pengen siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali saja. 1 kali kesempatan saja. Maka kita bisa beri batasi 1 tanggapan. Jadi siswa hanya bisa menjawab 1 kali saja. Nah, ini nanti Google membacanya yaitu dengan login. Jadi siswa diharapkan login ke email Gmail masing-masing. Nah, nanti dari email itulah hanya bisa menjawab 1 kali saja. Nah, untuk pemula saya sarankan ini tidak usah karena seperti ini bisa jadi anak kita tuh masih pemula. Ketika kita berikan soal, mereka lupa email, nggak tahu emailnya, nggak lupa sandi dan segala macam ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan kadang kalau kita beli handphone baru di counter itu udah dibuatkan email sama orang counter ya. Nah, untuk pertama kita tidak usah kita batasi dulu. Jadi nanti respon siswa bisa menjawab lebih dari 1 kali, tidak apa-apa. Nanti kita akan seleksi sendiri Bapak Ibu. Mana yang respon pertama, kemudian mana yang respon berkali-kali. Kita bisa lihat seperti itu. Nanti kita bisa pilih sendiri. Nanti kalau bertahap setelah siswa sudah bisa paham, kemudian kita bertahap kita ajarkan bagaimana cara membuat email, bagaimana cara mengganti sandi. Nah, di situ. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajarkan siswanya, Bapak Ibu boleh juga buka di YouTube. Di sini Bapak Ibu bisa buka channel saya untuk mengajarkan kepada siswanya. Di sini saya sudah ada. Kita buka di YouTube. Kemudian ketikkan saja di YouTube ini Eko Pamuji seperti ini. Eko Pamuji. Nah, di sini ada channel saya, bisa klik di sini. Nah, di sini ada video-video yang pernah saya upload, bisa dilihat di sini mana dicari yang cocok atau kita bisa pilih di playlist untuk yang berseri. Misalnya untuk panduan siswa, panduan guru, biasa saya buat dalam video berseri, maka ada di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat juga di beranda. Di beranda ini ada uploadan juga. Ini video-video yang saya upload dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya untuk membuat lupa sandi, ini anak-anak yang lupa sandi, Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian bagikan. Bagikan link ini lewat WA, Facebook atau apa supaya siswa nanti bisa belajar dari video ini. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita kembali ke yang tadi, ke Classroom, ke Google Form. Kita lanjut ke Bapak Ibu ke respon dapat. Ini boleh, misalnya siswa setelah melihat dia bisa melihat diagram ringkasan respon orang lain. Kita tidak usah pilih pun tidak apa-apa. Kita masuk ke Bapak Ibu ke presentasi.
Presentasi ini setelah siswa menjawab, ini akan kita buat apa? Misalnya kita buat terima kasih telah menjawab. Kalau tidak ada, maka tulisannya tanggapan Anda telah direkam. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ini opsional, Bapak Ibu boleh tulis atau boleh tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kita bisa geser ke sana Bapak Ibu, atau bisa pilih tanda panah ini. Nah, di sini ada quiz. Ini yang penting ya Bapak Ibu, karena soal kita biar otomatis nanti mengoreksi sendiri soal pilihan ganda, dan siswa langsung bisa melihat skornya. Kita bisa pilih di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, nilai poin. Jadi kalau kita checklist, maka setelah selesai mengerjakan, siswa langsung bisa melihat skornya. Nah, kalau kita tidak mau siswa tampil jawaban yang benar ya. Misalnya kita mau membuat soal, kalau siswa jawabannya salah, mereka tidak tahu mana jawaban benar. Silahkan mereka mencari referensi, belajar lagi, kemudian mereka jawab lagi sampai benar misalnya. Maka kita bisa hilangkan checklist ini Bapak Ibu. Nah, kita hilangkan checklist ini. Jadi nanti siswa hanya nampak skornya saja dan jawaban benar saja. Sementara jawaban yang salah, mereka nggak tahu mana jawaban yang benarnya. Mereka akan mencari sendiri referensi, baca lagi, pelajari lagi, kemudian mereka uji lagi, tes lagi berkali-kali, sehingga mereka bisa mendapatkan jawaban yang benar. Nah, seperti itu juga boleh Bapak Ibu. Ini opsional Bapak Ibu boleh pilih. Tapi yang kalau memang Bapak Ibu pengen setiap siswa setelah selesai mengerjakan ada skornya, maka Bapak Ibu harus checklist yang ini. Oke Bapak Ibu, setelah itu selesai, kemudian kita pilih simpan. Selanjutnya kita akan memberi skor atau kunci jawaban. Jadi kita klik di sini Bapak Ibu. Saya back dulu karena layarnya terlalu kecil. Nah, di sini ada checklist di sini. Kalau kita klik di sini, akan ada tulisan kunci jawaban. Jadi di sini kita bisa masukkan kunci. Kita klik saja Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih poinnya. Misalnya sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu ya. Ini karena ini cuma satu soal, jadi saya buat 100 saja misalnya. Kemudian saya pilih back di sini Bapak Ibu supaya layarnya bisa lihat jelas ya. Nah, kita bisa pilih jawabannya Soekarno misalnya. Jadi nanti ketika siswa menjawab Soekarno, maka mereka mendapat skor 100. Nah, Bapak Ibu juga bisa tambahkan masukan jawaban. Maksudnya ketika siswa salah menjawab, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini jawaban yang benar apa gitu ya. Ini jawaban yang salah, kemudian ini jawaban yang benar apa. Kita bisa jelaskan di sini. Atau kalau kita mau menjelaskan dalam bentuk video pembahasan, kita bisa klik di sini, lampirkan link video kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada link YouTube, silahkan pastekan saja link YouTube di sini. Kalau Bapak Ibu ada sumber referensi untuk dibaca siswa, untuk dipelajari siswa, maka Bapak Ibu bisa klik URL, kemudian pastekan linknya di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita cancel, kita tutup aja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau menjelaskan sendiri dengan mengetikkan, silakan Bapak Ibu ketikkan di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak pun tidak apa-apa, tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Saya silang saja ini. Saya hanya membuat jawaban benar Soekarno, ini sudah cukup jelas saya rasa. Kemudian saya pilih selesai. Oke. Nah, kalau kita sudah selesai membuat kunci dan sudah mengatur settingannya, maka selanjutnya kita pilih kirim saja Bapak Ibu di sini tandanya. Kirim. Kemudian kita pilih linknya di sini. Nah, inilah link yang akan kita bagikan kepada siswa. Karena link ini terlalu panjang, saya bisa pilih pendekkan URL, jadi supaya linknya pendek, kemudian saya salin. Nah, alamat link ini yang kita share ke siswa. Jadi nanti setelah siswa merespon, akan muncul di sini respondernya berapa. Kemudian kita juga bisa impor hasil jawaban siswa ekspor jawaban siswa ke Google Spreadsheet, supaya kita nanti bisa lihat dalam bentuk Excel. Nah, seperti itu saja saya rasa Bapak Ibu. Yang lainnya semua sama, cuman yang membedakan hanya tampilannya ya Bapak Ibu. Kalau di komputer mungkin tampilannya lebih jelas. Kalau ini ketika kita ngeklik seperti ini, kita harus drag untuk melihat layar bawahnya seperti ini. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu. Yang lain untuk identitas, yang lainnya semua lebih kurang sama. Demikian Bapak Ibu, semoga dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.